Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Susanti Wijayanti, bisa dipanggil Santi. Nomor absen saya 12, saya dari Karnival Kelas dari ICC Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan video tentang HICCP. HICCP adalah singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point. Ini adalah sistem yang digunakan untuk memastikan makanan yang disajikan aman untuk dikonsumsi. Cara sederhana untuk tahu tentang HICCP yang diterapkan di hotel yaitu: 1. Analisis bahaya, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya seperti bakteri, virus, serpihan kaca, dan logam. 2. Menentukan titik kendali kritis, yaitu bahan berbahaya pada makanan tersebut bisa dihilangkan. Contohnya, masak ayam dengan suhu tertentu agar bakteri mati. 3. Menetapkan batas kritis, yaitu setiap titik kendali kritis ditetapkan batas kritis yang harus dipenuhi. 4. Pemantauan, yaitu karyawan dapur harus terus memantau untuk memastikan batas kritis terpenuhi, seperti memeriksa suhu secara berkala. 5. Tindakan korektif, yaitu tindakan yang harus diambil untuk memperbaikinya. Contohnya, memasak ulang ayam hingga mencapai suhu yang tepat. 6. Verifikasi, yaitu dapur hotel perlu untuk memverifikasi dan memastikan sistem HICCP berfungsi dengan baik. 7. Dokumentasi dan penyimpanan. Catatan, yaitu semua langkah dalam HICCP harus didokumentasikan dengan baik. Dengan mengikuti langkah-langkah HICCP, dapur hotel dapat memastikan bahwa makanan yang disajikan aman untuk dikonsumsi oleh para tamu. Kemudian di HICCP itu ada yang namanya suhu. 1. Suhu penyimpanan makanan dingin. Ada bahan baku segar seperti daging ikan dan olahan susu yang disimpan dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius. Dan ada makanan beku yang disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius. 2. Suhu memasak. Daging unggas seperti ayam, kalkun itu dimasak dengan suhu internal 75 derajat Celcius. Daging giling seperti sapi, babi dimasak dengan suhu internal 70 derajat Celcius. Daging utuh seperti sapi, babi, domba dengan suhu internal 63 derajat Celcius. Makanan laut dengan suhu internal 63 derajat Celcius. Telur 70 derajat Celcius. 3. Suhu penyajian makanan panas harus disajikan minimal dengan suhu 60 derajat Celcius agar bakteri tidak berkembang biak. 4. Suhu pendingin makanan. Makanan yang telah dimasak yang tidak segera dimakan harus didinginkan 60 derajat Celcius hingga 21 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian dari 21 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius dalam 4 jam berikutnya itu dinamakan proses two-step cooling. 5. Suhu penyimpanan sisa. Makanan yang sisa yang didinginkan harus disimpan pada suhu 5 derajat Celcius. Kemudian makanan sisa yang dipanaskan ulang minimal 75 derajat Celcius sebelum dimakan kembali. 6. Pemantauan suhu harus dipantau secara rutin dengan termometer yang dikalibrasi untuk memastikan akurasi. Untuk memastikan hasil akurasi, hasil pemantauan harus dicatat di HICCP. 7. Tindakan korektif. Catatan tindakan korektif harus didokumentasikan. Yang kedua ada pisau dan talenan. 1. Pisau talenan berbeda untuk bahan yang berbeda, yaitu pisau dan talenan terpisah. Gunakan pisau dan talenan terpisah untuk jenis bahan makanan yang berbeda. Kode warna merah untuk daging, biru untuk makanan laut, hijau untuk sayuran dan buah-buahan, kuning untuk unggas, putih untuk olahan susu. 2. Kebersihan dan sanitasi, yaitu pencucian setelah penggunaan menggunakan air panas dan sabun. Sanitasi tambahan. 3. Pemeriksaan kondisi pisau dan talenan. Pastikan pisau dalam kondisi tajam dan baik dan talenan harus bebas dari goresan. 4. Penyimpanan yang tepat. Pisau dan talenan disimpan di tempat yang bersih dan kering. 5. Pelatihan karyawan. 6. Pemantauan dokumentasi. Pengawasan dokumentasi. 7. Tindakan korektif.
jika terjadi kontaminasi silang dan pelaporan dokumentasi. Next, yang ketiga itu ada alergen. 1. Susu. Produk yaitu susu, keju, mentega, krim, dan yogurt. 2. Ada telur. Produknya telur utuh, putih telur, dan kuning telur. 3. Ikan. Produknya semua jenis ikan dan olahan ikan. 4. Kerang-kerangan. Produknya ada udang, kepiting, lobster, kerang, tiram, dan moluska. 5. Kacang pohon. Produknya almond, kacang mete, kenari, hazelnut, pecan, pistachio, dan macadamia. 6. Kacang tanah. Produknya kacang tanah dan selai kacang. 7. Gandum. Produknya tepung gandum, roti, pasta, dan kue. Cara untuk kontrol hal tersebut adalah dengan memisahkan peralatan dan permukaan untuk pengolahannya. Pengelolaan alergen dalam HACCP yaitu 1. Identifikasi alergen. 2. Pemisahan fisik. 3. Pembersihan dan sanitasi. 4. Label yang jelas. 5. Pelatihan karyawan. 6. Komunikasi dengan konsumen. 7. Pemantauan dan verifikasi. 8. Tindakan korektif. Kemudian yang keempat ada hazard. Hazard itu meliputi 1. Bahaya biologis, meliputi bakteri patogen seperti salmonella, virus seperti hepatitis, parasit seperti giardia, jamur seperti aspergillus. 2. Bahaya kimia meliputi pestisida dan herbisida. Logam berat, bahaya kimia industri, kontaminan pangan, bahan tambahan makanan. 3. Bahaya fisik seperti serpihan kaca, potongan logam, potongan plastik, rambut, kayu kecil, batu kecil, dan kotoran. 4. Pengendalian kedua bahaya yaitu pilih bahan baku yang aman, cara memastikan benar, pendinginan yang benar, dan kebersihan sanitasi. Pengendalian bahan kimia, pengawasan, pemeriksaan visual, penggunaan peralatan yang tepat, dan pelatihan karyawan. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, yaitu ada hygiene dan sanitasi. 1. Hygiene merujuk pada praktik dan kondisi yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dalam proses pengolahan makanan. Jadi merujuk pada kebersihan pribadi yaitu cuci tangan, pakaian kerja, kebersihan rambut, dan buku kesehatan karyawan. 2. Sanitasi merujuk pada langkah-langkah untuk membersihkan permukaan kerja, peralatan, dan lingkungan. Kebersihan lingkungan yaitu 1. Pembersihan permukaan kerja dan peralatan, 2. Sanitasi area penyimpanan, dan 3. Pengelolaan sampah. Sekian video presentasi dari saya, SANTI. Semoga video ini mudah dipahami dan cukup jelas. Dan mohon maaf apabila video ini tidak sempurna, karena yang sempurna itu hanyalah Sang Pencipta. Beli ikan, beli daun sirih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.